أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kepada Mas Dr. Ahmad Muhammad yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Abdul Masih Ahmad, Bapak Kiai Ibrahim, Bapak Ibu semua jamaah Ahmad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh sekaligus kuliah subuh pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Kepada Bapak Ibu jemaah salat subuh yang saya muliakan, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua inti kuliah subuh, dan acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yaitu inti dari kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Mas Dr. Ahmad Mumtaz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah amma ba'du. Awalan, pertama-tama marilah kita sebagai umat muslim menjadikan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampun memberikan kita nikmat, sehingga pada subuh, pada waktu pagi yang alhamdulillah paginya tenang, paginya tenang ini dapat melaksanakan ibadah. Yang pertama ibadah sholat, dan yang kedua ibadah sebagai tolabul ilmi. Semoga-moga pahalanya insyaallah besar insyaallah ya rabbal alamin. Kami kali salat dan salam kita berikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun membawakan Islam dari gelapnya zaman jahiliyah hingga kini Islam dikenal di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, sebagai agama yang dimana agama ini pun membawakan pencerahan kepada para pengikutnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalau sakit bertemu kali Bapak Ibu sekalian pada majelis ilmu dari jemaah masjid dan mungkin diberikan Allah kemudahan dalam menjalankan ibadah
yang akun yaitu berpuasa. Sebelumnya ya pulang ya mohon izin kalau sekalian ya jadi alhamdulillah pulang kita sedari ya biasanya pun ya isi tapi nek kondisi saja dan kalau sampai menyelesaikan pendidikan dokter dan saat ini alhamdulillah pulang melanjutkan BT Puskesmas di Badan sementara ini meskipun pada kesempatan kali ini perkenalkan pulang berbagi sedikit ilmu awal terkait dari sisi kesehatan sampai ada bul toham dan juga ada bul siam dari sisi kesehatan. Yang pertama yaitu adalah adab makan dalam Islam secara kesehatan. Bahwasannya Bapak Ibu sekalian, Islam itu turun memberikan di dalamnya itu berbagai peraturan. Peraturan itu ada yang menyangkut tentang hukum. Bagaimana hukum bernegara, bagaimana hukum dalam rumah tangga, dan salah satunya bagaimana hukum dalam kita makan dan minum. Dan dari hukum-hukum tersebut Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Fakulu mimma razaqakumullah, dan makanlah mimma dari apa-apa razaqakumullah yang Allah sampun memberikan halalan thayyiban. Yang pertama yaitu adalah halal, rezeki yang halal, dan yang kedua thayyiban, yang baik. Nah, di sini kriteria halal dalam Islam itu sampun diatur dalam usul fikih, di mana makanan-makanan yang kita makan itu harus terverifikasi berdasarkan yang pertama zatnya. Zatnya itu apa mawar? Zatnya pun sampai diatur di dalam Quran dan hadis beberapa makanan yang sifatnya dasarnya adalah haram, dan ketika makanan tersebut bercampur kali daharan kalian pun kali unjukan kalian pun bercampur, maka makanan tersebut akan menjadi haram pula. Contohnya pun apa? Contohnya pun khamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Di dalam Quran surah Al-Maidah salah satu dari itu yang haram itu adalah khamr dari segi minuman. Lalu bagaimanakah khamr itu kok bisa menjadikan sesuatu zat yang haram? Pada dasarnya pun filsuf itu ketika menunjukkan memabukkan khamr itu, maka akan menggunakan sifat akal sehat di tubuh kita. Ketika Allah mewajibkan kita umat muslim untuk berpuasa, untuk beribadah, sholat, ketika tidak boleh akal, maka tidak diwajibkan atas kita sholat dan berpuasa. Lalu Bapak Ibu sekalian, ternyata hikmah sakit kesehatan itu dari segi menghindari khamr atau yang terkenal saat ini alkohol itu bisa menghindarkan dari berbagai penyakit. Nah, penelitian terbaru saking dokter-dokter penyakit dalam Indonesia itu yang terbesar yang menjadikan risiko penyakit asam urat itu tertulis yang nomor satu yaitu alkohol. Jadi makanan-makanan yang kita makan, makanan-makanan yang kita minum itu menunjang untuk kesehatan kita. Nah, itu yang pertama alkohol. Nah, kemudian dari risiko lain juga disebutkan seperti misalnya dia ada jerawat, kalau misalnya alergi yang handphone. Nah, bagaimanakah bila alkohol tersebut sudah biasa
mungkin masyarakat barat ya, botol-botol Islam itu sudah biasa meminum alkohol. Maka risiko yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah asam urat. Nah, penyakit-penyakit asam urat ketika driji-driji astor niku ketika nyeri bagian kaki terutama bagian jari jempol dan ketika nyeri kadang-kadang nek puskesmas sampai kayak gini cenut-cenut mager. Nah, itu biasanya kalau cek jimbaran itu nek datang dokter ini kaki saya cenut-cenut dari kemarin boleh buka aguan dan itu asam urat. Itu penyebabnya selain dari stres kebiasaan juga dari makanan. Nah, di dalam Islam sudah dilakukan dan sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran ternyata yang namanya alkohol itu haram sehingga kita terhindar dari risiko penyakit, salah satunya asam urat. Kemudian halalan thayyibah, ketika yang sudah halal dari zatnya tentunya diatur juga halal yang terhindarkan dari bagaimana cara mendapatkannya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sampun terus pengumuman berita-berita korupsi 271 T. Musibah kemudian yang terbaru Pertamax dioplos. Itu di korupsi lagi. Ketika tidak ada iman di dalam diri seseorang, maka orang tersebut tidak akan mengerti, tidak memperhatikan salah satunya bagaimana cara makanan tersebut didapatkan. Nah, maka dari itu sifat-sifat seperti rakus dan koruptor itu dalam Islam sejatinya sudah dicegah, salah satunya dengan hikmah halal dan haramnya makanan. Ketika sudah mendapatkan makanan yang didapatkan secara saya didapatkan dengan cara mencuri, korupsi, dan itu jatuhnya menjadi makanan yang haram. Dan ketika suatu daging yang sudah terbentuk di tubuh kita itu didapatkan dari yang haram, maka akan menjadi haram seluruhnya. Kemudian ingkang kaping kalih setunggal dimaksud dari halal dan haramnya makanan dalam Islam. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Maka dan minumlah kalian, tetapi ampun janganlah berlebihan. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kita sama tugas Bapak sekalian ketika puasa niki, Masya Allah memberikan waktu kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka. Dan ketika kita berpuasa, kita mengerti asmanipun lapar dan haus. Dan dari lapar dan haus ini diharapkan kita sebagai umat muslim meneladani sifat-sifat qanaah, sifat-sifat sabar, dan sifat-sifat yang kita mampu menahan nafsu darinya. Nah, bagaimanakah kita sempat berlebihan itu menguasai diri? Nek semisalipun Bapak saya ini dari sisi kesehatan makanan-makanan yang kita makan tadi mengandung berbagai zat. Contohnya pun enten gula, enten lemak, enten garam, nah itu macam-macam. Dan tren zaman sekarang itu penyakit-penyakit yang ada di Indonesia itu sekarang adalah penyakit yang tidak menular. Contohnya pun diabetes, nah penyakit gula menular tetapi dapat terjadi dan sakit terus menawi enten risiko. Nah risiko apa? Risiko pun kalau kaping tunggal itu berlebihan dalam mengonsumsi gula. Ketika sifat berlebihan itu tidak
kita kontrol, ya, maka akan menjadikan berbagai risiko penyakit yang tidak menular seperti yang saya sebutkan. Misalipun setiap hari pun itu muncul, misalipun ingkang gedis-gedis itu teh manis, kemudian dahan pun dahan sebuah itu berlebihan. Secara batasan pun itu secara baiknya nasi itu seperti piring misalnya yang besar. Tapi ketika ada seseorang yang pulang, misal memakan sebuah itu sak piring full, sampai lauknya tutup, jadi membunuh. Terus seperti makan tumpeng, setiap makan nasinya membunuh tumpeng. Minum pun muncul pun itu es teh manis, kopi manis. Itu menjadikan risiko penyakit diabetes. Kemudian juga ada penyakit lain, kolesterol. Kolesterol semisal makan setiap hari betul terkontrol, sampai risiko dari jeruan, risiko makanan dari makanan yang dimasak, tetapi masakannya tersebut menggunakan risiko seperti menggunakan minyak goreng, tetapi itu berulang-ulang dan tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu sangat lebih dari biasa. Itu akan menjadikan penyakit kolesterol. Maka hikmah yang diambil adalah ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 21 itu kita sebagai umat muslim maka akan terhindar dari yang namanya berbagai risiko penyakit. Dan Pak Dokter kalau semisal sudah terkena penyakit seperti pun, maka hikmahnya dilanjutkan dari yang ketiga, yaitu adalah hikmah kesehatan dari kita berpuasa. Allah mewajibkan kita umat muslim untuk berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan pun kita sebagai umat muslim untuk berpuasa yaitu adalah la'allakum tattaqun, yaitu adalah sebagai orang yang bertakwa. Kita menjauhi apa-apa yang diharapkan, yang dimurkai oleh Allah, serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yaitu diantaranya ketika kita berpuasa ternyata memiliki berbagai efek kesehatan bagi sekali. Yang pertama adalah enten penelitian itu sampai penelitian pun mendapatkan penghargaan. Jadi biasanya ketika penelitian itu mendapatkan penghargaan, berarti artinya penelitian tersebut itu penting. Penelitian tersebut menemukan sesuatu yang baru. Konsep yang baru tersebut yaitu adalah proses pembersihan sel di dalam tubuh kita. Dan itu ditemukan seorang profesor di Jepang itu. Proses pembersihan tersebut adalah terjadi ketika sel tersebut tidak diberikan suatu asupan gizi atau makanan. Nah maknanya ketika orang muslim tersebut meskipun adalah berpuasa. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini ada yang namanya proses pembersihan sel, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya pun apa? Maksudnya pun itu sel-sel di tubuh kita itu selalu beregenerasi. Ketika ada yang rusak maka digantikan oleh sel-sel yang baru. Proses tersebut akan terjadi lebih cepat ketika kita berpuasa. Semisalipun ada badan-badan kita mungkin yang sering sakit, kemudian efeknya juga terhadap usia, yang ketika sel-sel yang seharusnya itu segera dibersihkan, maka akan terjadi lebih cepat ketika berpuasa. Yang pertama badan lebih sehat, yang kedua terhindar dari penyakit karena imunnya meningkat, dan yang ketiga bisa awet muda. Apa yang muda yang dicari-cari banyak orang sampai menghabiskan berjuta-juta untuk awet muda. Tetapi salah satu efek di kesehatan dalam Islam itu untuk berpuasa bisa terjadi bila kita melakukan berpuasa dengan kondisi kita yang sesuai dan tidak berbuka dengan yang berbeda.
Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ketika kita diuji penyakit, semisal tes inggil, ketika berpuasa itu maka akan memberikan efek yang lebih stabil. Lebih stabil kan kondisi biasanya pun inggil 200 kali 100 ke atas. Ketika berpuasa itu maka efek dari produksi hormon yang ada di tubuh kita itu untuk mengurangi tensi tinggi atau mengurangi dari gula darah tinggi itu dapat berproduksi sehingga lebih stabil. Hati pun lebih tenang kita berpuasa. Itu risiko-risiko penyakit yang terjadi yang biasa pun itu akan lebih stabil ketika berpuasa. Dan banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwasannya dalam sisi kesehatan itu puasa memang menjadi salah satu langkah yang tepat, terutama bagi yang sudah memiliki beberapa penyakit. Contohnya kemarin ada seorang pasien di Bapak juga mengeluh niku lutut niku nyeri, kaki melampah niku nyeri, cenut-cenut dokter, pas melampah, pas naik tangga niku waduh, disebut sakit melampah niku Pak dokter, tinggal yang lenggah mawon. Ternyata di dengkul atau di itu ternyata ada peradangan yang menyebabkan ketika berjalan itu merasa sakit. Ketika berpuasa, ketika kita berpuasa itu salah satu efeknya Bapak Ibu sekalian dapat menurunkan berat badan. Risiko berat badan pada penyakit tadi yang lututnya nyeri, radang sendi bagian lutut itu bisa dikurangi dengan kita menurunkan berat badan. Jadi ketika kita yang biasanya mungkin setiap hari sehari-hari pun, ketika berkegiatan makan dan minum mungkin lebih berusaha diet, tapi tiba-tiba datang undangan, gagal diet balik. Ketika berpuasa dapat menjadi media untuk memaksimalkan potensi dalam menurunkan berat badan, supaya risiko-risiko penyakit yang memang penyebabnya adalah dari tidak seimbangnya berat badan itu bisa dikurangi. Kemudian yang bagus sekalian itu adalah beberapa hal-hal yang menjadi hikmah dalam kita beradab dalam makan dan minum, dan yang kedua adalah beradab dalam berpuasa. Mungkin di dalam kita menjalankan ibadah berpuasa pada tahun ini mendapatkan yang pertama adalah pahala yang besar, yang kedua kesehatan, dan yang terakhir adalah berkah yang dimana kita selanjutnya bisa dipertemukan dengan bulan puasa Ramadan selanjutnya. Yang terakhir Bapak sekalian, bersama-sama kita menawi enten risiko ketika kita sedang berpuasa, yang menderita asam lambung, menderita penyakit tertentu, ketika memang kondisinya tidak memungkinkan, alangkah baiknya niku sangat dibatalkan. Memang Allah memberikan kewajiban kita kepada umat muslim, tetapi Allah juga memberikan kemudahan, dan bila memang tidak bisa, bila memang ada misalnya pas menjalankan ibadah itu kok kambuh umat itu, itu buatan apa saged dibatalkan, supaya karena menjaga kesehatan terutama menjaga jiwa itu yang paling utama bagi kita, dan Allah itu tidak mewajibkan membebani umatnya melebihi beban yang dapat ia tanggung. Bapak saya lain waktu dua besar kita harus mengawal mungkin sekali lagi jamaah masjid kami sini dalam kali ini majelis kali ini kita didoakan oleh malaikat mendapatkan pahala berkah dan juga menjadi salah satu dari sebagian umat yang mendapatkan
keutamaan dari kita mempelajari ilmu di majelis sekarang sematan sekarang ini saya buka sesi tanya jawab di langsung untuk malah melanjutkan mau bapak berkaitan dengan alkohol itu kalau nggak salah di anggur kolesom itu juga terdapat alkohol, di mana anggur kolesom sering dikonsumsi oleh umat muslim pada waktu minum jamu. Itu gimana? Terus satu lagi di dalam obat batuk yang cair, mungkin bisa di alkohol tadi namanya apa? Sebutannya alkohol anggur kolesom. Oh, itu kimia berarti ya? Bagaimana soal Pak Asman Pak Mujiono? Pak Mujiono, atau sebenarnya Mujiono dari pertanyaan saya Pak Mujiono itu bagaimanakah alkohol yang ditemukan terutama di dalam obat-obatan dan juga mungkin di dalam beberapa makanan ya Pak. Nah, yang pertama dari obat-obatan dulu nah itu saya baca sampai ini Pak, fungsi dari alkohol di dalam suatu obat itu adalah fungsi untuk mengencerkan atau menggabungkan komposisi obat tersebut. Nah, yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 itu khamar artinya memabukkan. Nah, jadi jumlah yang diberikan dan fungsi alkohol yang ada di dalam obat itu berbeda dengan khamar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fungsi di Al-Quran itu adalah untuk memabukkan sehingga akalnya hilang. Tetapi di obat itu kandungannya itu yang pertama tidak melebihi alkohol yang memabukkan, dan juga ternyata di segala makanan pun Bapak Ibu sekalian itu zat kimia, jadi atom kimia itu kan terkandung dibuat ada atom-atom yang istilahnya pun dipotong-potong gitu. Bahan-bahan makanan itu ternyata mengandung alkohol. Tapi alkohol seperti apakah yang disebutkan diharapkan? Itu yang memabukkan, yang kadarnya itu kurang lebihnya lebih dari 6% kalau nggak salah itu dijelaskan. Nah, sedangkan kalau di dalam obat-obatan itu alkoholnya itu tidak melebihi batas dan juga fungsinya itu bukan untuk memabukkan, tapi fungsinya lebih kepada agar obat-obatan kompleks itu sakit berfungsi, sakit tercampur. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak haram atau karena tujuan dan zatnya itu bukan termasuk yang klasifikasi haram di dalam Al-Quran dan hadis. Nah itu tapi berbeda ketika memang niatnya misalnya pun kayak ting kesehatan itu ada hand sanitizer, itu kan alkoholnya sudah sampai 90%, 70%. Itu berbeda. Memang yang pertama konsistensinya sudah zatnya itu sudah lebih dari seharusnya, dan yang kedua sifatnya berbahaya. Dan itu yang diharapkan seperti itu Pak. Satu lagi Dok, Pak. Biasanya kalau orang kompres itu kan pakai air panas. Saya pernah dikompres itu pakai es. Barangkali mungkin fungsinya seperti apa? Oke, Pak Sunan Pak. Oke. Mungkin ini lanjut ya konsultasi kesehatan bersama di sini Pak. Itu semisal itu kompres itu terjaga kompres itu yang terkala itu Pak. Misalnya kompres aman atau kompres itu aduk Nah, fungsi kompres yang dingin tersebut itu kompresnya itu berfungsi untuk menurunkan radang. Contohnya radang itu semisal tadi ada bengkak, kemudian ada yang merah nyeri, lebih kepada radang-radang yang sendi. Kemudian kompres dingin itu berfungsi juga dalam kasus ketika jatuh terus cedera, itu fungsinya untuk tersebut berbeda dengan kompres hangat. Apakah bisa kompres hangat pada kasus tersebut? Jawabannya tidak terlalu efektif ya. Karena kompres hangat itu ada fungsinya, tetapi biasanya pun ini pada kasus-kasus yang infeksi, misalnya pun ada yang namanya sakit mata yang infeksi sehingga matanya merah. Terus kemudian sulit terbuka. Apa beledan? Misalnya beledan, coba
Belen ini mau dikompres sama itu lebih besar supaya belennya lebih mudah diambil, lebih lumer sehingga yang bersihkan itu lebih mudah. Jadi kompres pada sakit tertentu yang memang membutuhkan kompres adem dingin itu sakit pagi, jadi ada fungsinya masing-masing. Sebagai Pak atas pertanyaannya, dulu ada pertanyaan Bu. Ibu mungkin bapak sudah semangat, siapa tahu ibu ada hati yang terpendam. Tadi mungkin dari diskusi kita beberapa juga bapak sekalian dan menjelaskan kalau kita ketika mencoba obat atau makanan tertentu, dokter itu tape itu terkenal tapi kurang dari kadarnya sehingga apa Motor Bapak sekalian, saking Allah menawi kesempatan bermanfaatan kalau bisa berdoa seni atau menawi yang terjadi saking Allah Subhanahu dan pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inspektur Ahmad Mumtaz yang telah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah ilmu serta menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah kuliah subuh yang saya hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu kelompok. Mari kita lebih bersama-sama dengan berdoa kepada majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya informasikan bahwa untuk pengisi kuliah subuh besok, insya Allah Bapak dalam sesi Fathul Rahman. Saya selaku pembawa acara punya banyak kesalahan, mohon maaf atas segala-galanya. Inna syurga al-Hakim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.